Kita akan masuk pada materi persilangan dengan dua sifat beda. Dua sifat beda artinya dihibrid. Adapun yang dimaksud dengan dua sifat beda adalah bahwasanya di dalam persilangan itu ada dua sifat yang akan kita silangkan. Nah, di sini Ibu akan mengambil contoh adalah tanaman arcis biji bulat disilangkan, biji bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau. Di sini dua sifat, bulat dan kuning, keriput dan hijau. Inilah yang dikatakan dua sifatnya, yang disebut dengan dihibrid. Nah, kita silangkan biji bulat kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar dengan tanaman arcis biji keriput warna hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Setelah itu, langkah kedua, kita akan menentukan gamet. Nah, gametnya itu adalah setengah daripada kromosom tubuhnya. Genotipnya berarti B besar dan K besar. Di sini B kecil dan K kecil. Kemudian kita akan silangkan, maka didapatlah keturunan pertamanya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Apa fenotipnya? Ini genotip. B besar, B kecil, K besar. Ya, keturunan pertamanya akan didapati genotip yang bergenotip B besar, B kecil, K besar, K kecil 100%. Nah, bagaimana fenotip yang muncul? Fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar. Ya, jadi fenotip dari B besar, B kecil, K besar, K kecil ini adalah di mana sifat yang melambangkan huruf besar, maka sifat itu yang akan muncul. Nah, di sini yang melambangkan B besar ini adalah biji bulat. Yang melambangkan K besar ini adalah warna kuning. Maka bila genotipnya ada huruf besar, maka sifat itu yang muncul. Di sini berarti bulat kuning. 100% dia memiliki fenotip bulat kuning. Nah, ini masih generasi pertama. Sekarang kita akan menentukan bagaimana keturunan kedua. Untuk menentukan keturunan kedua pada persilangan dengan dua sifat beda, maka kita akan menyilangkan hasil keturunan pertama dengan hasil keturunan pertama. Nah, kita akan silangkan di mana induknya ini adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Inilah dia genotipnya yang memiliki fenotip bulat kuning. Bagaimana menentukan gametnya? Nah, cara untuk menentukan gamet adalah kita menggunakan rumus 2 pangkat N. Apa itu N? N ini adalah jumlah genotip yang heterozigot. Artinya pasangan gen, ya, pasangan gen yang tidak sama. Nah, masih ingat ya, genotip itu adalah pasangan gen. Nah, genotip ada yang homozigot. Berarti kalau dikatakan genotip yang homozigot itu sama dia. Contoh A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Atau juga bisa dia A kecil, B kecil, B kecil, atau C kecil, C kecil. Ini dia sama-sama homozigot namanya. Nah, berdasarkan bentuknya ini homozigot ada dua. Ada yang dominan dan ada yang resesif. Yang dominan itu yang bagaimana? Yang dominan adalah homozigotnya itu huruf besar. Nah, ini yang dikatakan pasangan gen yang homozigot dominan, A besar atau B besar B besar. Sedangkan homozigot yang resesif itu pasangan gennya itu huruf kecil. Nah, ini dia. Nah, inilah yang disebut dengan homozigot resesif. Jadi ingat ya, homozigot dominan itu ditulis dengan huruf besar sama dia. Sedangkan homozigot resesif itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, kemudian bagaimana pasangan gen yang tidak sama? Pasangan gen yang tidak sama itu disebut dengan heterozigot. Nih ya. Nah, contohnya tentu ada huruf besar dan ada huruf kecil. Nah, ketika muncul ada huruf besar, ada huruf kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, inilah yang disebut dengan heterozigot. Nah, jadi kita akan menentukan contohnya. Nah, ini contoh ya. Ada genotip, contoh genotipnya itu A besar, A kecil, B besar, B kecil.
Ini ada dua sifat beda nih. A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, di sini ada dua pasangan gen yang heterozigot. Ya ini, A besar A kecil 1, B besar B kecil 2. Nah, berarti ada dua yang heterozigot. Untuk menentukan rumusnya, maka rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Ingat ya, untuk menentukan jumlah gamet, rumusnya adalah 2 pangkat N. Ingat, N itu adalah pasangan gen yang tidak sama. Dalam contoh soal ini, pasangan gen yang tidak sama itu ada berapa? Ada 2. Ini 1, ini 1. Berarti ada 2. Maka kita masukkan 2, dimasukkan pangkatnya. Ini pangkatnya dari pasangan gen yang tidak sama ini. Berarti 2. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka jumlah gamet pada pasangan pada genotip A besar A kecil B besar B kecil adalah 4. Nah, sekarang kita menentukan jenisnya. Nah, kita lihat nih ya. Ini tadi nih Ibu ulangi, A besar A kecil B besar B kecil. Nah, langkah pertama kita silangkan dulu yang A besar ke B besar dulu. Maka dapatlah AB. Lalu A besar ke B kecil. A besar B kecil. Lalu yang A kecil ini ke B besar. A kecil B besar. Lalu yang ini ke sini. A kecil B kecil. Oke, anak-anak Ibu sudah paham cara menentukan gametnya? Nah, sekarang kita akan masuk kepada soal yang tadi. Nah, ini ya. Kita kembali pada persilangan dua sifat beda. Berarti di sini kamu amati. Nah, di sini genotipnya itu ada 2 yang heterozigot. Ini 1 ya. Ada 2. Berarti bagaimana? 2 pangkat 2. Berarti ada 4 dong gametnya ya. Yang pertama itu B besar K besar. Yang kedua B besar K kecil, yang ketiga B kecil K besar, yang keempat B kecil K kecil. Sama, yang jantan juga seperti itu. Tadi ini betina ya, karena dia sama ya. Genotipnya itu adalah 2 pasangan gen dia heterozigot, berarti dia sama ya. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, ini dulu ya, sampai di sini Ibu rasa kamu paham mengenai jumlah gamet pada keturunan kedua. Nah, setelah itu kita akan menentukan bagaimanakah perbandingan atau rasio fenotip dan genotip pada keturunan kedua, generasi keduanya ya. Nah, baik. Nah, tadi kita akan menentukan bagaimana perbandingan fenotip dan genotip pada keturunan kedua. Nah, untuk menentukannya kita akan memasukkan dia ke dalam bentuk papan catur. Nah, ini ada papan catur. Nah, langkah pertama kita buat dulu papannya ini dengan tempat 4 ya. Kenapa 4? Karena tadi kita sudah lihat gametnya ini ada 4 ya. Nah, Ibu ya, ada 4 betina, ada 4 jantan. Nah, sekarang kita akan buat di sini yang betina, di sini yang jantan. Nah, langkah yang kedua kita akan beri nomor ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Ya, terusnya dia ya. Nanti dia ada sampai 16 nomor ya. 16 nomornya. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan gametnya. Tadi gametnya itu ya, nah Ibu masih ingat ya. Nah, yang pertama itu ada B besar K besar, kemudian ada B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, sama juga yang jantan, kita masukkan ya ke kolomnya ini. Nah, ini kita masukkan. Nah, setelah itu langkah berikutnya bagaimana? Nah, perhatikan ya. Langkah berikutnya kita akan menyilangkan gamet jantan dan gamet betina ini. Bagaimana caranya? Yang ini ke sini ya, ini ke sini. Ah, ini ya. Berarti dapat dia B besar, K besar, K besar. Itu 1. Lalu ini ke sini. Maka dapat dia B besar, K besar, K kecil. Yang ini ke sini. B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini ke sini. Dapat dia B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, lanjut ke bawahnya. Ini juga ya kita kembali silangkan.
B besar, B besar, K besar, K kecil. Ya, ini. Lalu ini ke sini. B besar, B besar, K kecil, K kecil. Yang ini ke poin ini. Dapat dia B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang ini ke sini. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Lanjut ke poin 9. B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini kalau begini bukan B kecil duluan, tetap yang B besarnya duluan. K besar, K kecil. Ya, ini B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, K besar, K besar. Ya, ini B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Ini ke sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian ini B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Ya, ini yang terakhir. Nah, setelah itu, setelah kita buat begini, ini variasi genotip namanya ya, nak ya. Ini variasi genotipnya. Nah, bagaimana fenotipnya? Maka fenotipnya adalah, ini fenotipnya. Fenotip itu adalah sifat yang tampak. Bagaimana sifat yang tampak? Sifat yang tampak itu yang pertama ini dari gamet BK, B besar, K besar. Ini berarti bulat kuning. Ingat ya, yang huruf besar yang muncul. Yang kedua, bulat hijau. Yang ketiga, keriput kuning. Yang keempat, keriput hijau. Baik, nah setelah kita tentukan bulat kuningnya, kita lihat dari tabel yang telah kita buat ini. Yang bulat kuning nomor berapa saja? Kita lihat ya, yang ada huruf besar ya, berarti nomor 1. Ini B besar, ada B besar, ada K besar, berarti nomor 2. Nomor 3, ini juga ada huruf besarnya. Nomor 4, kemudian nomor 5, B besar, ini K kecil, nggak masuk ya. Ini B besar, ada K besar, berarti nomor 7. Nomor 8 tidak. Nomor 9. Ya. Nomor 10. Oke. Nomor 13. Ya, habis. Nah, itu ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. Oke ya. Nah, sekarang yang bulat hijau. Berarti bentuknya bulat, warnanya hijau. Kita lihat nomor berapa ya. Nah, ini tadi udah siap ini. Kemudian kita lihat nomor bulat hijau, nomor 6. Bulat hijau ya. Nomor 6. Kemudian nomor 8 ya, bulat ini huruf kecil ya, Nak ya. Kemudian nih nomor 14. Bulat hijau. 1 2 3 berarti ada 3. Nah, sekarang keriput kuning. Berarti B-nya huruf kecil, lalu K-nya huruf besar. Ya, kita lihat dulu yang B-nya huruf kecil. Yang mana nih B-nya huruf kecil? Nah, nomor 11, keriput kuning. Nomor 12, keriput kuning. Dan nomor 15. Nih ya, keriput kuning. Berarti ada 3. Nah, sekarang keriput hijau. Ada 1, nomor 16. Nah, maka diperolehlah perbandingan atau rasio fenotip F2, yaitu pada dihibrid ya, ini dihibrid, yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, inilah anak-anak ibu cara atau langkah yang harus kamu lakukan ketika kamu menyilangkan individu dengan 2 sifat beda. Jadi sekali lagi, langkah pertamanya adalah kamu tentukan dulu parentalnya, nih ya. Tentukan parentalnya pada keturunan 1.
ini gametnya, ini keturunan satu, lalu keturunan kedua silangkan dari hasil keturunan pertama. Tentukan gametnya, lalu buat tabelnya. Kalau dia dua sifat beda berarti ada 6 gametnya. Berarti dia ada 16 variasi genotipnya. Kamu silangkan aja seperti ini, lalu tentukan fenotip. Cara menentukan fenotipnya lihat di gametnya ini. Huruf besar itu sifat yang muncul ya, bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Ada 4 variasi fenotipnya, maka ini hasilnya. Oke anak ibu, semoga kamu lebih mengerti lagi tentang persilangan dengan dua sifat beda dari apa yang telah ibu sajikan saat ini. Oke.